Assalamualaikum. Hai Bun, berjumpa lagi bersama saya Lastri di sini. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi apa saja yang penting untuk ibu hamil. Semoga video ini bermanfaat ya Bun. Bagi teman-teman semua ataupun bunda-bunda yang telah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukungannya ya Bun. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya Bun, karena banyak info-info penting di dalam video ini. Kehamilan sehat sangat diidamkan oleh semua para calon-calon bunda ya, karena kehamilan sehat itu tidak hanya sehat untuk bundanya saja, tetapi juga sehat untuk anaknya ya Bun. Hamil sehat bisa dicapai untuk semua orang, yaitu dengan cara menjaga kesehatan ibu dan janinnya. Ada beberapa langkah mudah yang dapat bunda lakukan agar kehamilan bunda sehat dari awal kehamilan sampai dengan persalinan nanti Bun. Di video kali ini udah saya ringkas ya beberapa hal apa saja yang perlu bunda-bunda semua lakukan agar kehamilan bunda itu sehat sampai dengan proses persalinan nanti ya Bun. Jaga kesehatan kehamilan adalah hal yang penting dilakukan agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga siap dilahirkan ke dunia ya Bun. Untuk mewujudkan hamil sehat diperlukan upaya dari ibu hamil untuk selalu menjaga pola hidup dan pola pikir yang sehat pula Bun. Langkah mencapai hamil sehat, ada beberapa langkah yang bisa bunda ataupun bumi lakukan untuk mencapai kehamilan sehat tersebut. Di antaranya ya Bun, yang pertama, lakukan pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan itu tuh kalau mau menuruti dari Dinas Kesehatan pada tahun 2021 kemarin yang berlaku, itu dianjurkan 6 kali ya Bun, minimalnya 6 kali, 4 kali di bidan dan 2 kali di dokter. Tetapi kalau mau bunda yang lebih bagus lagi, setiap bulan itu lebih bagus ya Bun untuk memeriksakan kehamilannya, agar baik bidan ataupun dokter dapat mendeteksi apa saja tentang kehamilan bunda tersebut, agar dapat mengontrol ataupun mengantisipasi kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Jadi penting ya Bun untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin. Bumil disarankan untuk rutin konsultasi ke dokter kandungan selama kehamilan. Hal ini penting dilakukan agar dokter ataupun bidan dapat membantu bumil untuk mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan selama masa kehamilan sampai dengan menjelang proses persalinan nanti. Selain itu, dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin, dokter juga dapat mengantisipasi kemungkinan apa saja yang akan terjadi sampai dengan proses persalinan nanti ya Bun, dan metode apa yang tepat untuk bunda lakukan pada saat proses persalinan nanti. Yang kedua, perhatikan asupan nutrisi. Nutrisi ini sangat penting loh Bun, dapat menentukan pintar, cerdas, dan segala hal yang kebaikannya pada bayi itu adalah salah satu tergantung dari asupan nutrisi yang kita konsumsi saat kita hamil ya Bun. Agar kondisi kehamilan tetap sehat, bumil disarankan untuk memenuhi asupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan beragam mineral penting, misalnya kalsium, zat besi, dan asam folat ya Bun. Perlu bumil ketahui bahwa untuk menunjang hamil sehat dibutuhkan 300 kalori ekstra dalam 6 bulan pertama kehamilan. Ya Bun. Bumil juga bisa menambah asupan nutrisi lainnya dengan mengkonsumsi vitamin prenatal sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Selain itu, pastikan bumil mengkonsumsi makanan yang telah dimasak dengan sempurna agar terhindar dari bakteri yang dapat membahayakan janin. Jadi, tidak dianjurkan ya Bun untuk memakan makanan yang setengah matang.
karena itu bahaya untuk sang janin. Hindari juga jenis ikan tertentu yang mengandung tinggi merkuri seperti ikan tuna, ikan sarden. Disarankan pula untuk mengurangi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman yang bersoda. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Banyak manfaat yang bisa bumil peroleh jika rutin berolahraga selama masa kehamilan, yaitu membangun kekuatan dan daya tahan tubuh yang diperlukan seiring bertambah usia kehamilan, memudahkan tubuh kembali ke bentuk semula setelah bayi lahir. Nih, siapa bunda-bunda semua yang ingin badannya ramping lagi setelah melahirkan? Jadi harus olahraga yang teratur ya bun. Mencegah dan meringankan sakit ataupun nyeri pada saat selama kehamilan nih. Lagi hamil tuh banyak banget yang ngerasa nyeri. Contohnya nih, saya kemarin waktu saya hamil, saya itu sering banget yang namanya sakit pada tulang belakang, ataupun kalau bahasa kami ini tulang belikat ya. Kalau dalam bahasa Palembang nggak tahu deh, kalau bahasa bunda-bunda semua coba klik ataupun komen di kolom komentar di bawah kalau tulang belakang tuh tulang belikat bukan kalau di bahasa di daerah kalian semua. Meningkatkan sirkulasi darah di tungkai dan ke seluruh tubuh dan mengurangi stres saat hamil. Beberapa jenis olahraga yang baik dilakukan selama kehamilan adalah jalan cepat, renang, yoga, pilates, dan senam kegel. Meski baik untuk kesehatan ibu hamil dan janin, lakukan olahraga sesuai dengan kemampuan dan jangan terlalu memaksakan diri hingga tubuh kelelahan atau mengalami dehidrasi ya bun. Jadi kalau kelebihan itu juga tidak baik untuk kehamilannya, baik untuk ibunya maupun untuk janinnya ya bun. Hindari jenis olahraga yang berisiko berat atau yang dapat memberikan tekanan berlebihan pada sendi. Bumil bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran dalam memilih jenis olahraga yang baik untuk mencapai hamil sehat. Yang keempat, cukupi waktu istirahat. Nih, penting juga istirahat untuk ibu hamil, tetapi jangan istirahat yang berlebihan ya bun. Istirahat yang berlebihan tuh dari pagi sampai ke malam, ketemu pagi lagi, itu hanya melakukan guling-guling saja ataupun tidak melakukan aktivitas lainnya, karena itu juga tidak baik loh bun. Rasa lelah yang dialami pada beberapa bulan pertama masa kehamilan disebabkan tingginya kadar hormon kehamilan dalam tubuh. Ini adalah cara tubuh untuk memberitahu bumil agar mengurangi aktivitas. Jika bumil mengalami sulit tidur di malam hari, cobalah untuk tidur sebentar di siang harinya atau sekedar mengangkat kaki ke kursi dan bersantai selama 30 menit. Jika sakit punggung mengganggu tidur bumil, cobalah tidur miring ke kiri dengan lutut ditekuk. Nih, perlu dicoba nih bun ya. Meletakkan bantal di bawah perut juga dapat meringankan punggung yang tegang dan sakit selama kehamilan. Selain itu, bumil juga bisa mencoba teknik relaksasi yang aman selama kehamilan seperti peregangan, latihan pernapasan, yoga, ataupun pijat untuk bumil. Namun, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ataupun kepada para ahli yang memang telah memegang ibu-ibu hamil untuk beryoga ataupun berolahraga yang tersebut ya bun. Jangan tanpa pengawasan orang-orang yang telah paham ataupun telah pakarnya ya bun. Yang kelima, jangan merokok dan hindari asap rokok. Ini penting, walaupun kita sebagai bumil tidak merokok, tetapi kita juga harus perlu menghindari orang-orang yang merokok karena asap rokok itu berbahaya bagi sang janin. Rokok merupakan hal yang sudah sepatutnya dihindari jika ingin memiliki kehamilan yang sehat. Ibu hamil yang aktif merokok bisa membuat janin turut terpapar zat berbahaya dari rokok tersebut. Perlu diketahui bahwa merokok dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, berat badan bayi rendah ataupun BBLR,
cacat lahir, dan sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Selain itu, merokok saat hamil juga berkaitan dengan resiko bayi meninggal saat lahir, kehamilan ektopik, dan solusio plasenta. Nih, itu tadi yang saya sebutkan jika ibu-ibunya itu adalah perokok aktif ya. Sedangkan ibu-ibu yang perokok pasif itu tuh juga tidak baik ya bagi bumil. Jadi, perokok pasif bagaimana sih, Bun? Perokok pasif itu adalah ibu bumilnya itu tidak merokok, tetapi dia menghirup asap rokok dari orang-orang sekitarnya. Contohnya nih, dia sedang berjalan ataupun sedang keluar rumah, ada orang yang merokok di sampingnya, secara tidak sengaja dia terhirup dengan asap rokoknya. Ataupun suami ataupun keluarganya yang lain merokok di dekatnya atau di sampingnya, itu bisa terhirup dengan asap rokok, dan itu dapat menghambat ataupun mengganggu dari perkembangan sang janin ya, Bun. Yang keenam, periksakan kesehatan gigi secara rutin. Bumil juga dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan mulut selama hamil. Hal ini penting dilakukan karena fluktuasi hormon prostogen dan estrogen selama kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena penyakit gusi. Nih, siapa bumil-bumil di sini kalau yang lagi hamil sering banget sakit gigi? Studi menunjukkan bahwa penyakit gigi dan gusi dapat menyebabkan kelahiran prematur dan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat ataupun BBLR. Kondisi ini dapat disebabkan oleh bakteri di gigi dan gusi yang mampu mencapai rahim dan mempengaruhi perkembangan otak sang janin. Ya Allah, Bun, nauzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu, bumil disarankan untuk rutin menyikat gigi, menggunakan benang gigi, dan memeriksakan kondisi giginya ke dokter gigi ya, Bun. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Ini penting bagi bunda-bunda ataupun bumil-bumil dengan kehamilan pertamanya ataupun dengan kehamilan anak pertamanya, karena itu sangat mempengaruhi mental sang ibu. Banyak ibu hamil yang merasakan perubahan emosi dengan cepat selama kehamilan. Namun, jika perubahan suasana hati terasa ekstrim atau mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya bumil segera memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Menjaga kondisi kehamilan sangatlah penting untuk mewujudkan hamil sehat. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan dan lakukan pemeriksaan rutin selama hamil agar kondisi sehat bumil dan janin tetap terpantau dan terjaga. Biasanya bumil-bumil yang baru ataupun bumil tadi yang dengan kehamilan anak pertama itu merasakan sangat beda pada perubahan pada dirinya, mulai dari perubahan dari tubuhnya ataupun perubahan dari pola pikirnya. Karena dia yang awalnya gadis tiba-tiba menjadi seorang ibu, itu suatu proses perubahan yang sangat jauh signifikannya ya, Bun. Jadi oleh karena itu, jika bunda-bunda merasakan hal yang aneh ataupun perubahan yang sangat berlebih terhadap diri bunda perlu memeriksakannya kepada dokter, karena hal tersebut dapat mempengaruhi juga dengan kehamilan sehat ataupun kehamilan tidak sehat. Jika bundanya terlalu banyak pikiran, akan menyebabkan bundanya stres. Jadi, agar bundanya dapat mengurangi rasa stres tersebut, maka kurangilah dengan cara konsultasilah dengan dokter. Bagi bumil-bumil semua yang baru hamil, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya, Bu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya tentang tips kehamilan. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.